Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanuna Fazutunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 7B. Di sini saya akan memberikan dakwah tentang tenangkan hatimu, Allah sedang mengatur yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti pernah merasa gelisah, hati yang terasa penuh, pikiran kacau, langkah seperti kehilangan arah. Bahkan kita sering bertanya di dalam hati, "Ya Allah, kapan hidupku menjadi tenang?" Padahal ketenangan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Dan ketenangan adalah anugerah dari Allah, dan Ia memberikannya kepada siapa yang memberi kepadanya. Hari ini, mari kita tenangkan hati kita sejenak. Mari kita duduk bersama dan mendengarkan suatu pesan lembut dari Allah, yakni saya sedang mengatur hidupmu dengan cara yang terbaik. Yang pertama, 3 kunci kebahagiaan hati. Saudaraku, salah satu rahasia ketenangan adalah memahami 3 kunci kebahagiaan yang sering dilupakan manusia. Yang pertama yaitu bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan hal besar, tetapi bersyukur itu ketika kita masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan bertaubat, dan masih bisa mendengar nama Allah yang disebut. Dengan rasa syukur tersebut membuat hati melihat nikmat Allah yang selama ini tertutup oleh keluhan. Yang kedua ada bersabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah yakin bahwa Allah tidak pernah terlambat. Sabar adalah percaya bahwa Allah ketika menunda itu bukan penolakan, tetapi bentuk penjagaan. Dan yang terakhir ada hati yang gelisah sering bukan karena masalah, tetapi dikarenakan dosa yang mengendap dan tidak diselesaikan. Dan taubat itu sendiri yakni membersihkan hati seperti hujan yang turun membasuh tanah yang kering. Setelah bertaubat, hati menjadi ringan, lapang, dan dekat dengan Allah. Poin yang kedua, yakni 5 mindset keimanan. Terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin walladzi muridtu fahuwa yashfin walladzi yamitni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Yang artinya, Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Yang artinya, Allah tidak menyembah kecuali Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Dalam surat itu terdapat 5 cara berpikir seorang mukmin yang membuat hatinya selalu tenang. Yang pertama, Tuhanlah yang memberi petunjuk. Sebanyak apapun kita belajar, jika Allah tidak membimbing, kita tetap tersesat. Maka jangan sombong ketika merasa benar, dan jangan putus asa ketika merasa bersalah, dan kembalilah saja kepadanya. Yang kedua, Tuhan yang memberi makan dan minum, yang artinya rezeki bukan dari bosmu, tapi dari usahamu, tapi dari Allah. Usaha itu hanya jalan atau perantara. Maka jangan takut miskin, takutlah jauh dari Allah. Yang ketiga, Tuhan juga menyembuhkan. Saat kita sakit, fisik maupun hati,
dan kita lupa bahwa obat hanya perantara, penyembuh sejatinya hanyalah Allah. Maka berdoalah dengan keyakinan, bukan sekedar lisan. Dan yang keempat, Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dekat kita dengan Allah sebelum hidup ini selesai. Dan yang terakhir, Tuhan yang Maha Mengampuni. Jika manusia punya batas memberi maaf, dan Allah tidak peduli sebesar apapun dosa itu, ampunan itu Allah selalu lebih besar. Maka dari itu, jangan biarkan dosa membuatmu menjauh dari Allah, biarkan ia mendekatkanmu kepadanya. Poin yang ketiga, yakni ujian adalah bagian dari rencana yang terbaik. Saudaraku, dalam hidup ada ujian, rezeki, kehilangan, kegagalan, bahkan hati yang patah. Tapi ingat satu hal, jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, itu pasti baik bagimu, meski kamu belum memahaminya di hari ini. Dan ketika Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, itu terasa buruk. Tapi tanpa sumur itu, ia tidak akan masuk istana. Tanpa istana itu, ia tidak akan menjadi raja. Dan Allah merencanakan setiap detail hidupnya. Seperti juga ia merencanakan hidup kita. Dan apapun yang kamu hadapi hari ini, itu bukan kebetulan. Dan Allah sedang menyiapkan sesuatu. Tugasmu hanya satu. Tetap dekat kepadanya. Dan yang poin yang keempat, yakni menenangkan hati yang lelah. Mari kita berhenti sejenak, tarik nafas pelan-pelan, dan renungkan. Berapa banyak beban yang selama ini kita pikul sendirian. Padahal Allah berkata, mintalah kepadaku. Seringkali yang kita butuhkan hanya ketenangan hati untuk menyadari tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tapi semua yang Allah pilihkan pasti lebih baik dari apa yang kita minta. Betul apa tidak? Jika hari ini kamu merasa hatimu berat, itu bukan tanda kamu buruk. Itu tandanya kamu sedang dipanggil untuk kembali kepadanya. Dan yang terakhir, yaitu pesan penutup. Serahkan segalanya kepada Allah. Saudaraku, hidup sudah terlalu berat jika kamu jalani sendiri. Maka serahkan semua urusanmu kepada Allah. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tahu Allah lebih kuat dari segalanya. Kalau kamu sedang lelah, ingatlah, Allah tidak meninggalkanmu. Ia hanya sedang minta hidupmu supaya lebih baik dari yang kamu bayangkan. Maka dari itu, mari kita akhiri dengan doa yang sederhana, namun sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tenangkan hati kami, lapangkan dada kami, berikan kami sabar, syukur, dan taubat yang Engkau ridhoi. Jagalah kami dari gelisah dan cukupkan kami denganmu. Mungkin itu dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.